Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas final test mata kuliah dasar-dasar administrasi pendidikan. Pembahasan yang pertama, pengertian administrasi. Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin, dari kata ad dan minister atau minister. Adapun pengertian secara bahasa, ad artinya kepada atau intensif, dan secara bahasa untuk kalimat minister adalah melayani atau membantu. Jadi bisa kita artikan secara etimologi bahwa administrasi itu adalah pelayanan atau proses untuk membantu kepada suatu objek tertentu secara intensif. Kemudian secara istilah, administrasi adalah sebagai upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam suatu pola kerjasama orang-orang yang ada di dalam organisasi. Adapun pendidikan, pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini kita bisa pahami secara inti dari pengertian pendidikan dari 3 komponen, bahwa yang pertama adalah pendidikan bisa kita definisikan sebagai usaha sadar dan terencana. Kemudian usaha itu adalah untuk apa? Yaitu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan pendidikannya adalah potensi diri peserta didik, sehingga mereka memiliki kekuatan spiritual dan seterusnya. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan nasional, terangkum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian pengertian administrasi pendidikan menggabungkan dari pengertian administrasi dan pengertian pendidikan, maka bisa kita ambil pengertian administrasi pendidikan di antara yang kita bisa lihat pendapat atau pengertian ini disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama atau dalam bahasa lain kerjasama dalam bidang pendidikan. Dengan ini prosesnya dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan, di mana menggunakan fasilitas yang tersedia dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Nah, itu adalah pengertian dari administrasi pendidikan. Selanjutnya, hubungan administrasi dan manajemen. Rawaited dan Farlan itu menyatakan bahwa administrasi itu tuh terdiri dari organisasi dan manajemen. Jadi, organisasi dan manajemen itu bagian dari administrasi. Lalu, Dimok dan Koning itu menyatakan bahwa inti dari manajemen adalah kepemimpinan atau leadership. Jadi, inti dari manajemen atau pengelolaan itu adalah kepemimpinan atau leadership. Nah, sementara pemimpin itu memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab gitu ya, bahwa dia itu harus mengambil keputusan sebaik mungkin atau dia itu bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, inti dari leadership gitu ya, pemimpin yang baik itu harus dapat mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi inti dari leadership itu adalah decision making process atau proses pengambilan keputusan. Jadi sudah kelihatan gitu ya alurnya. Nah, sementara itu dalam pelaksanaan pengambilan keputusan itu tentu saja harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan hubungan antar manusia atau human relation. Jadi secara singkatnya dapat kita lihat dalam diagram hubungan seperti ini. Nah, jadi yang paling besar itu adalah administrasi. Di dalam administrasi itu terdapat organisasi dan juga manajemen. Yang mana manajemen itu intinya adalah perihal leadership ya, kepemimpinan, dan seorang pemimpin yang baik dia itu harus dapat mengambil sebuah keputusan yang baik juga. Jadi inti dari leadership itu adalah decision making process. Dan juga ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan, pastinya harus memperhatikan atau mempertimbangkan hubungan dengan manusia. Jadi tidak bisa asal ambil keputusan, tapi harus memperhatikan bagaimana kedepannya dampak atau hubungannya dengan manusia. Makanya dari DMP ini juga ada bagian human relation.
Jadi ini itu adalah hubungan-hubungan antara administrasi, organisasi, manajemen, leadership, lalu juga ada proses pengambilan keputusan dan juga human relation. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa istilah dari manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan adalah hal yang sama, dalam arti bahwa di dalam administrasi pendidikan maupun manajemen pendidikan itu berisi tentang hal-hal yang mengandung prinsip yang sama, yakni ada perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau controlling. Hal-hal ini adalah sama di dalam manajemen maupun administrasi pendidikan. Nah, pendapat berikutnya adalah yang berpendapat bahwa administrasi pendidikan itu lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan manajemen. Di dalam administrasi pendidikan itu mengandung makna bahwa di dalamnya ada proses mulai dari merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, dalam hal ini, fungsi dari administrasi adalah dalam hal pengaturan penyusunan, sedangkan pengertian manajemen itu adalah pelaksananya. Jadi eksekutor, pelaksana dari perencanaan tadi yang telah diatur dan disusun dalam proses administrasi itu akan dilaksanakan atau dijalankan oleh manajemen. Nah, jadi dalam hal ini manajemen adalah bagian dari aspek administrasi pendidikan. Jadi setiap manajemen itu adalah bagian dari administrasi pendidikan, tetapi tidak setiap administrasi merupakan manajemen. Selanjutnya mengenai pengertian administrasi keuangan. Nah, jadi dalam arti sempit, administrasi keuangan yaitu segala kegiatan pencatatan masuk dan keluarnya uang untuk membiayai kegiatan sekolah. Kemudian dalam arti luas yaitu kegiatan pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja, perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dan secara sederhana berarti pengertian dari administrasi keuangan adalah segenap proses kegiatan pencatatan dan pengaturan keuangan milik sekolah yang dilaksanakan dan dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, efisien, sehingga dapat mencapai tujuan atau rencana sekolah secara optimal. Nah, pengelola keuangan adalah orang yang bertugas mengelola keuangan sekolah. Orang tersebut disebut bendahara. Nah, jadi yang mengelola uang sekolah itu tidak sembarangan orang ya. Tidak misalkan bulan ini dipegang oleh si A, bulan besok dipegang sama si B, tidak ya. Nah, jadi khusus satu orang yaitu disebut bendahara. Nah, bendahara di sini mempunyai tugas antara lain yaitu memegang buku uang kas, memegang buku kas pembantuan umum, buku bank, buku pajak registrasi SPM, membantu laporan arsip, laporan keuangan. Nah, jadi nanti itu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Jadi oleh bendahara itu dipegang semuanya agar nanti ketika dibutuhkan arsip keuangannya itu ada seperti itu. Yang pertama, planning. Apa sih planning itu? Nah, jadi planning adalah merencanakan kegiatan ataupun pekerjaan baik tugasnya ataupun bawahannya. Nah, di sini mungkin seorang pemimpin juga wajib bisa membuat planning untuk kedepannya. Mungkin mengenai target ataupun mengenai pekerjaan yang harus dilakukan atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, itu seorang pemimpin juga harus bisa membuat planning, entah itu harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Untuk yang kedua, organizing. Jadi organizing itu apa sih? Organizing itu adalah mampu mengkondisikan kegiatan atau tugas yang berada di lingkupnya berjalan dengan lancar. Jadi mungkin seorang pemimpin itu bisa menghandle,
mengkondisikan pekerjaannya itu bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, motivating atau permotivasian merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian instruksi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan itu melakukan kegiatan secara sukarela apa yang dikehendaki oleh atasan. Jadi pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan oleh atasan kepada bawahan itu ditujukan agar bawahan bertambah kegiatannya atau mereka itu lebih bersemangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna. Nah, untuk selanjutnya adalah staffing. Staffing itu apa? Jadi staffing adalah memastikan setiap orang yang terlibat pada tugas dan pekerjaannya sesuai dengan job desk. Di staffing ini juga seorang pemimpin itu wajib bahwa apa yang dilakukan oleh bawahannya itu sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan, memastikan apakah sudah sesuai dengan job desk yang kita berikan. Nah, yang selanjutnya adalah directing. Directing adalah memberikan arahan agar tugas-tugasnya berjalan dengan lancar. Ini seorang pemimpin juga harus mampu mendirect ya, atau menghandle atau mengarahkan seorang bawahannya untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan cepat, baik, benar, serta tidak mengalami kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir adalah reporting. Jadi reporting ini adalah penyampaian, perkembangan atau hasil kegiatan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Adapun konsep kepemimpinan pendidikan adalah terdiri dari 5 komponen. Jadi kalau kita rangkai dari 5 komponen ini, maka bisa mempunyai sebuah definisi dari kepemimpinan pendidikan, bahwa kepemimpinan pendidikan itu adalah proses rangkaian tindakan dalam sistem pendidikan, yang mana peranannya adalah untuk mempengaruhi dan memberi teladan. Bisa juga memberi perintah secara persuasi dan manusiawi, atau bisa menggunakan otoritas, dan power, kekuasaan atau kekuatan dengan batas yang dibenarkan. Dan semua itu dilakukan adalah bisa menggerakkan semua personal yang ada dalam kepemimpinannya guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi ini kalau kita susun menjadi sebuah susunan kalimat, maka akan merangkai dalam sebuah definisi dari konsep kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, keterampilan konseptual, yaitu membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Yang kedua, keterampilan komunikasi, yaitu keterampilan berinteraksi secara baik dengan banyak orang. Pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan baik kepada semua orang, men-share visinya, dan membuat semua orang menjadi tim sukses visi tersebut. Kemudian yang ketiga, keterampilan teknik, merupakan bekal agar lebih matang pada bidang yang ditangani, misalnya menggunakan program komputer atau menyusun borang. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Jadi pemimpin harus bisa mengalokasi waktu agar mendapat hasil yang optimal, termasuk juga keterampilan untuk membuat skala prioritas. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan. Keputusan yang baik adalah yang tidak terburu-buru, namun ada kalanya keputusan diperlukan dalam waktu yang singkat. Yang terakhir, keenam, keterampilan mengeksekusi dan komitmen menciptakan trust kepada lingkungannya dan menumbuhkan teamwork yang solid. Kepemimpinan menurut Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Mengenai tafsir surah An-Nisa ayat 59, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sosok pemimpin yang disyariatkan adalah pemimpin yang beriman, sehingga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditegakkan dan diterapkan. Oke, apa sih supervisi pendidikan? Nah, jadi dilihat dari sudut etimologi, supervisi itu berasal dari kata super dan vision, yang mana masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas. Melihat dalam hubungannya dengan masalah supervisi, maka dapat diartikan dengan menilik, mengontrol, atau mengawasi. Nah, jadi dapat disimpulkan supervisi itu adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, jadi orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Nah, kenapa supervisi harus ada? Karena pembelajaran yang efektif itu kan akan mampu menghasilkan output peserta didik yang berkualitas. Pembelajaran yang kondusif dan dinamis itu kan juga tidak menafikan peran guru sebagai perantara transfer ilmu kepada peserta didik. Nah, jadi keberadaan supervisi pendidikan itu memiliki peran penting dalam mengawasi, mengamati, dan mengarahkan kinerja guru dalam membimbing anak didik menjadi insan yang berkualitas. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan final test mata kuliah dasar-dasar administrasi pendidikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.